다음 주에 우리 같이 한 노래가 뮤비 찍는데 혹시 다음 주에 우리 같이 한 노래가 뮤비 찍는데 혹시 길거리를 걷다 보면 사랑 노래만 흘러나와. 나는 왜 저런 게 낯설까. 넌 한국말까지 서툴러. 번역기도 전혀 도움 안돼네 맘엔 어떨까 걱정만. 어떤 단어 쓸지 I don't know. 어떤 말을 할지 I don't know. 나는 왜 이런지 어떤 단어 쓸지 I don't know. 어떤 말을 할지 I don't know. 나는 왜 이런지 I don't know. You're on my mind Baby 정말 생각 안 나. Body language로 자신 있어 보여줄게 girl just give me some of your time. Yeah. 너를 보면 손에 땀나. Yeah. 긴장되게 한번 웃어줘. Let me take you on Dari pertemuan yang sebelumnya, di case kemarin yang saya minta, coba di rumah gitu ya, kerjain. Kemarin sudah saya kasih, suatu kasus ya, kasus di mana kasus itu kemarin sudah saya minta secara berkelompok lah ya, diskusi, terkait seperti apa sistemnya dan nanti sampai ke model, matematisnya, ya. Nah, untuk hari ini sebenarnya juga sama gitu ya, hari ini juga sama, nanti saya kasih case-nya, ya, saya kasih case-nya, lalu sama dikerjakan seperti apa yang kemarin, nanti kita bahas di kelas berikutnya. Saya sih pengennya sebelum saya masuk ke materi, saya sih pengennya hari Selasa ya, Selasa kan kita nggak bisa ya, karena saya, ada kegiatan sidang ya, sidang Wisnatalis. Saya minta Selasa itu sore kira-kira jam berapa bisanya, ya. Karena ini nih saya kasih aja ya, materinya ya. Karena kita bakal ngomongin namanya model matematis, agak sulit ya untuk menjelaskan secara online ya. Saya juga udah lihat kayaknya nih kalau saya jelasin di online aja ya bagaimana cara menjabarkan ini saya rasa akan sulit ya, akan sulit untuk dipahami. Ya, saya nggak tahu nih ada yang mungkin sambil tiduran, ada yang mungkin cuma, join aja ya gitu ya. Jadi harapannya, untuk yang di bagian ini ya, di bagian mulai problem formulation-nya, saya minta cari waktu offline, sore ya, tapi saya mulai bisa dari Selasa. Jam 5 nggak apa-apa, setengah jam aja nggak apa-apa sebenarnya bahas ini, gitu ya. Setengah jam, 1 atau setengah jam nanti kita bahas ini, enaknya secara offline ya, harapannya kan kalau udah sore itu jarang kelas yang dipakai, jadi kita bisa pakai kelas. Oke, itu untuk, jadwal berikutnya ya, nanti tolong didiskusikan ya sambil saya masuk ke materi hari ini, yang lanjutan minggu lalu ya, sekilas saja lagi terkait, kalau kemarin kita sudah sampai di 6 elemen masalah sudah, stakeholder sudah, Catwu sudah, oke kita masuk ke 5 whys kemarin ya. Atau mungkin ada yang coba pakai, metode yang lain, ya. Ini memang belum saya share. Oke, nah di sini ya dari masalah yang transportasi kemarin, ya, kan masalahnya adalah, bagaimana, memenuhi demand dari masing-masing store kemarin ya. Oke, dari masing-masing store kita sudah, analisis kemarin ya, seperti apa 6 elemen masalahnya, ya, lalu juga siapa saja problem, stakeholder-nya, dari owner sampai ke analisnya siapa. Ya kita analisis juga dengan, Catwu ya. Sekarang kita coba masuk ke, eee, seperti apa ya analisisnya, root cause analisisnya ya. Boleh dengan, apa ya,
kan ada beberapa yang kemarin sudah dibahas di kelas juga. Nah, di sini contohnya kita ambil, untuk, five whys ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang diawali dengan kata why. Why, mengapa? Sampai 5 kali gitu ya, sampai temukan nanti seperti apa akar permasalahannya, ya. Nah, di sini ada beberapa, ada 5 ya. Pertama, kenapa, store 2 itu, dalam penerimaannya itu, mengalami kelambatan, terus, kenapa juga truk itu tidak bisa mengirimkan, secara penuh ya dalam satu pesanan, dalam satu trip, satu perjalanan, karena apa ya, truknya punya kapasitas ya, kemarin sudah dibahas di masalahnya kapasitasnya seperti apa. Lalu juga kenapa beberapa trip itu tidak dapat diselesaikan, tepat waktu gitu ya. Ya ada beberapa tadi delay yang mungkin, eee, terjadi gitu ya. Lalu juga mmm seperti apa juga nanti trip-trip berikutnya yang akan dilakukan ya, dan juga, traffic ya, traffic terkait, lalu lintas ya, karena kemarin di permasalahan itu, belum didetailkan ya, belum didetailkan apa saja sih yang menjadi batasannya ya, yang menjadi asumsi juga nantinya untuk, definisi permasalahan dari sistem itu sendiri. Apalagi ya. Nih kemarin contohnya juga ya, banyak tools yang bisa digunakan ya oleh teman-teman, kemarin sudah kita bahas. Untuk masalah ini juga, ya karena adanya delay ya, delay, yang terjadi dalam pengiriman, barang tadi ke store 2, ya di sini kita, analisis ya, pertama dari segi manpower-nya, dari segi people-nya, ya manusianya. Apa saja sih yang, menjadi kendala di manusianya dianalisis ya. Oh ternyata, driver itu atau supirnya tadi ya, itu, tidak mampu ya mengirimkan katakanlah ya dalam beberapa trip gitu ya. Lalu berikutnya, koordinasi juga terkait apa, terkait, si warehouse-nya ya, si warehouse dan juga driver-nya, ya kurang adanya koordinasi. Mungkin ada, belum adanya sistem yang terintegrasi terkait, seperti apa pengirimannya, mungkin cuma manual, cuman, hanya koordinasi yang tidak terintegrasi lah gitu ya. Lalu juga, driver-nya, ya driver-nya yang, tidak familiar dengan alternatif, rute alternatif. Katakanlah mungkin rute yang biasa dikunjungi itu mengalami, traffic ya. Traffic ya, kemacetan gitu ya, atau mungkin tiba-tiba ada kecelakaan di sana yang menyebabkan, terjadinya, traffic tadi atau mungkin dia mengirimkan di jam-jam, sibuk ya, di peak hour. Sehingga, kurangnya pengetahuan dari supir tadi, oh harusnya bisa lewat jalan lain nih yang mungkin secara jarak lebih jauh, tapi secara waktu tempuh lebih dekat ya. Kalau tujuan kita ingin tepat waktu pengirimannya ya, untuk pengiriman barang tadi alangkah baiknya kita mengefisiensikan yang namanya waktu tempuh dibanding jarak tempuh. Lalu dari metodenya atau dari prosesnya. Ya di sini kurangnya perencanaan ya, kurangnya perencanaan dari, penentuan rute ya, penentuan rute. Kadang memang, apa namanya, pengiriman barang itu cuma berdasarkan jalan yang biasa dilalui, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain atau faktor-faktor lain yang mungkin terjadi. Ya itulah kenapa di dalam satu sistem kalau di awal-awal pernah kita bahas, kita perlu analisis, secara holistik ya, secara, kita pandang sebagai suatu sistem, tidak hanya dari satu sisi. Iya, tapi dari semua sisi yang di dalam sistem harus kita perhatikan supaya apa, supaya resiko-resiko atau kemungkinan, delay salah satunya ya untuk pengiriman itu tidak terjadi gitu ya. Lalu juga terkait, traffic tadi ya, traffic. Oh berarti untuk menghindari, peak hour katakanlah traffic ya di jam-jam berapa biasanya kayak jam jam 7, jam 8 pagi itu kan ramai orang mau sekolah, mau berangkat kerja, terus sore juga ya,
sore, sehingga dalam perencanaan pengirimannya pun ya juga harus disesuaikan dengan jam-jam, yang tidak terjadinya, peak traffic tadi, ya. Lalu juga, scheduling-nya, ya scheduling-nya dalam memprioritaskan, toko mana nih yang harus dikirimkan terlebih dahulu, itu dari metode. Di sisi metode, lalu dari mesin ya, di mana di sini, kapasitas truknya itu hanya 1.500 unit ya dalam satu kali trip. Lalu juga, GPS ya, kurangi penggunaan, GPS ya bisa jadi dari driver-nya yang mungkin kurang terampil, kurang terlatih ya, sehingga tidak punya jalur alternatif tadinya karena kan akan bicara tentang, real data gitu ya, real time data. Oh sekarang kalau kita cek GPS ternyata di jalan A lagi macet sehingga kita supaya dapat tepat waktu kita lewat jalan yang lain gitu ya. Mungkin secara jarak jauh tadi saya bilang, tapi secara waktu tempuh akan lebih, eee, cepat gitu ya, lebih efisien dan tidak, menghindari yang namanya delay. Lalu dari segi materialnya ya, atau goods-nya tadi, barangnya tadi ya, jumlah barang tadi yang disebutkan dalam jumlah yang, besar ya, itu dapat dikirimkan dengan, beberapa kali trip ya, beberapa kali perjalanan. Jadi tidak mungkin, permintaannya tadi 4.000 dikirimkan langsung sebanyak 4.000 itu kan akan, melebihi kapasitas ya. Sedangkan ada aturan ya, mungkin sering dengar kendaraan odol, overdimension, overload gitu ya, kan tidak boleh ya, itu akan, melanggar yang namanya peraturan. Lalu juga loading unloading-nya ya, terjadinya, delay ya, terkait loading dan unloading dari di setiap, baik itu di warehouse ya, di warehouse dari yang cuma satu terpusat dan di store-store tempat dikirimkannya barang tersebut, ya. Lalu juga terkait package-nya ya, eee, keterlambatan atau ketidaksesuaian tadi ya dari, mmm, packaging-nya sehingga dapat memperlambat dalam, proses. Katakanlah dalam mengirim eee, 4.000 unit itu harus di-pack jadi 100-100, terus, 200-200 gitu ya dan seterusnya. Oke, lalu dari, manajemen ya, dari manajemennya sendiri ya. Jadi, eee, ya tadi lagi-lagi salah satunya bicara tentang, perencanaan dari rutenya ya, terkait kondisi dari lalu lintas itu sendiri ya. Bagaimana bisa mengoptimalkan yang namanya scheduling, routing ya. Dalam proses pengiriman, barang ya dengan tujuannya tadi salah satunya adalah, tepat quantity ya, demand-nya terpenuhi semua dan juga tidak adanya delay. Terus dari sisi environment-nya atau lingkungannya ya, ya di situ dapat dilihat, traffic ya, heavy traffic ya, kemacetan yang luar biasa pada rute ke, store 1 ya selama peak hour ya, jadi dalam, pengiriman ya, diketahui bahwa dalam, di satu rentang waktu katakanlah peak hour mungkin di jam 4 sampai 5 sore ya, di mana itu benar-benar, terjadi kemacetan total. Mungkin kalau di Maps mungkin ya lihatnya, oh tuh warnanya udah merah bata gitu ya, di mana speed-nya, itu ya katakanlah cuma berapa sih, nggak lebih dari 10 kilometer per jam atau mungkin, mmm, kepadatannya ya, density-nya, volumenya di rentang jalan tertentu itu juga sangat tinggi. Terus juga kondisi, unpredictable ya, kondisi jalan yang tidak dapat diprediksi ya, bisa aja, oh ternyata tiba-tiba di jalan A tadi yang biasanya kita lewati, yang harusnya kita cuma setengah jam udah nyampe, ternyata ada perbaikan jalan gitu ya, atau mungkin ada kecelakaan tadi contohnya yang saya sebutkan. Dan juga, kondisi cuaca ya, kondisi cuaca yang dapat, menjadi satu hambatan dalam proses pengiriman barang itu sendiri. Nah, lalu kita sudah definisikan tadi permasalahannya ya, definisikan siapa saja, definisi masalahnya, kita analisis dengan beberapa tools ya, beberapa metode,
Lalu kita masuk ke yang namanya pemodelan matematis ya. Jadi tadi kita ingin melihat ya seperti apa permasalahan tadi ya, kita terjemahkan, kita formulasikan ke dalam model matematis ya. Jadi tadi, suatu perusahaan yang mengirimkan barang ya, dari single warehouse ya, gudang terpusat ke beberapa toko retail. Ya, jadi perusahaan, perlu mengirimkan barang-barang tadi ke masing-masing, toko, masing-masing store ya dengan sesuai dengan, yang dibutuhkan oleh masing-masing store tadi ya, itu ada 4.000, 3.000, sama 2.000 kalau tidak salah ya. Nah, di situ ya, selain ingin mengoptimasi dari biaya ataupun, rute ya, fokusnya yaitu untuk, memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu sendiri ya. Bagaimana sih, kebutuhan pelanggan tadi bisa dapat, langsung terpenuhi, tidak ada delay, tidak ada kekurangan, ya, no delay and, tepat kuantiti ya. Nah pertama, lagi-lagi di OR pun juga pernah dibahas ya bagaimana, membangun model matematis, komponen modelnya ya, siapa saja yang ada di komponen model ya. Oke, pertama di sini yaitu ada data yang tersedia, apa yang disebut dengan parameter. Saya juga, pernah bilang bedanya parameter dan variabel gitu ya, kalau misalnya ada satu permasalahan, oh parameter itu nilai sudah kita ketahui ya. Tadi di contoh di soal tadi sebelumnya, di kasus sebelumnya, berarti data yang available, data yang tersedia itu dapat dikatakan sebagai parameter ya. Apa saja contohnya? Supply ya, supply yang ada di warehouse ya. Di sini dianotasikan dengan S, itu adalah total ya, total atau jumlah dari barang yang tersedia di dalam, gudang itu sendiri. Lalu ada lagi di sini transportation capacity ya, yang diketahui dari definisi permasalahan tadi, yaitu adalah maksimum ya, maksimum dari barang yang dapat dikirimkan dalam satu, kali pengiriman. Ya, di situ, maksimum kapasitas dari truk tadi. Lalu ada jarak ya, jarak antara warehouse dan store yang sudah diketahui sebelumnya. Oh dari, eee, warehouse store 1 berapa, warehouse store 2 berapa, 3 dan seterusnya ya. Lalu ada fixed transportation cost ya, oke di sini dinotasikan, apa ini, TD ya. Oke, fixed transportation cost per trip ya, T0 ya, fixed cost-nya kemarin kalau nggak 100 ya, $100 dalam, 1 kali pengiriman atau 1 kali trip. Ada juga yang namanya variable transportation cost per kilometer ya. Jadi kalau dari definisi masalah tadi, yang angkanya sudah diketahui di sini, yang datanya sudah tersedia, itu dapat kita sebut sebagai parameter. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada soal atau tugas gitu ya, kalau data-data sudah diketahui dalam satu kasus, ya kalau saya minta ya atau di soal diminta tentukan siapa parameternya, ya itulah siapa yang tadi tersedia itu adalah parameternya. Ya. Lalu di sini ada yang namanya asumsi. Ya, asumsi di sini ya, pertama dari permasalahan tadi ya, bahwa supply ya, pasokan, pada warehouse tadi, itu cukup untuk memenuhi jumlah dari permintaan dari semua toko. Ya, kita asumsikan bahwa ya, tidak ada, toko ya, retail yang tidak dapat dipenuhi permintaannya. Maka di soal tadi juga disebutkan bahwa kapasitas dari store-nya tadi, warehouse tadi itu sebanyak 10.000 ya, yang artinya dia bisa memenuhi demand dari setiap, retail store tadi yang berjumlah totalnya ada 9.000. Lalu kapasitas dari transportasi tadi, itu bersifat tetap ya, bersifat tetap yaitu, berapa tadi kapasitas 1.500 ya, jadi
tidak akan melebihi dari 1.500 yang dapat dikirimkan, ya. Dan juga dapat mengirimkan lebih dari 1 trip atau beberapa kali pengiriman ya untuk memenuhi demand dari masing-masing store. Lalu juga tidak ada batasan waktu atau penalti untuk keterlambatan pengiriman. Ya, kalau misalnya terjadi keterlambatan tidak ada biaya tambahan mungkin ya atau penalti-penalti yang lainnya. Objektif tujuannya ya untuk mengembangkan model transportasi sederhana ya yang menjelaskan seperti apa barang-barang tadi dapat dikirimkan dari warehouse menuju beberapa store tadi ya dengan kapasitas truk yang tetap ya untuk memenuhi demand di setiap store-nya tanpa adanya optimisasi. Ya, pasti kita berbicara bagaimana mengoptimalkan pengirimannya, mengoptimalkan rutenya, katakanlah atau mengoptimalkan jumlah tripnya atau biaya yang dikeluarkan. Ya. Kita cukup bicara dulu di sini bagaimana kita bisa memenuhi demand dari setiap toko atau setiap store. Ya. Pertama di sini, ya kita masuk ke model matematisnya tadi sudah parameter, lalu ada yang namanya variabel. Ya. Siapa saja yang disebut dengan variabel? Ya. Di sini ada total supply ya pada warehouse atau pada gudangnya tadi, ada demand ya, ada juga kapasitas dan juga distance ya. Sistem variabel di sini ya nilai-nilai ini dapat dikatakan controllable ya kalau kita bicara tentang bagaimana membuatnya dalam influence diagram mungkin ini di dalam dikatakan sebagai yang controllable. Lalu yang kedua kita buat formula dasar dari model transportasi itu sendiri ya di mana ya kita ingin melihat jumlah trip yang dibutuhkan untuk memenuhi demand pada setiap store bergantung dari permintaan di masing-masing demand tadi ya dan juga berdasarkan truk capacity ya kapasitas dari truk itu sendiri. Di mana jumlah trip itu ya jumlah trip tadi merupakan hasil ya merupakan hasil pembagian dari jumlah demand dibagi dengan kapasitas dari truk. Ya. Katakanlah kalau misalnya demand-nya 4.000, ya, demand-nya 4.000, kapasitas kita tadi berapa 1.500 ya dalam sekali pengiriman. Jadi kan kita bisa mengirim ya kalau kita bagi 4.000 bagi 1.500 kan dapatnya 2, sekian ya. Nah, tanda ini ya, ini yang ketiga ya, tanda kurung ada titik ini itu kita lakukan pembulatan ya, pembulatan ke angka bulat yang terdekat ya. Sehingga total dari barang yang dikirimkan ke masing-masing store ya jumlah yang dikirimkan tadi itu tidak boleh melebihi dari total supply-nya ya atau tadi S di sini. Maka di sini sigma I sama dengan 1 ya menuju N dari DI itu kurang dari sama dengan S. Di mana S itu adalah total supply ya total pasokan pada warehouse ya. Berarti N ini kan adalah jumlah dari store-nya ya. Jelaskan tadi di sini. Ya, di sini store demand D1, D2 sampai Dn. N-nya kita punya 3 tadi ya. Store kita punya 3. Berarti kita punya I sama dengan 1 sampai 3 di atas ini ya. Kita punya D1 ditambah D2 tambah D3 itu kurang dari sama dengan S atau supply dari warehouse tadi sendiri. Lalu di sini ada transportation cost ya, biaya transportasinya. Dari mana didapat biaya transportasinya ya? Nah, dalam sekali pengiriman kan itu kita ada yang namanya fixed cost dan variable cost tadi ya. Dinotasikan dengan T0 itu fixed cost per trip ya. T1 itu cost per kilometer dalam transportasi dan juga ada D tadi adalah
jarak ya, trips I ya, kita sudah dapat tadi trips I ada berapa trips nanti ya, ada berapa kali jumlah pengiriman ya, berarti kan itu akan punya fixed cost ya, sebanyak, trips I ya, bergantung berapa kali pengiriman tinggal dikalikan dengan jumlah fixed cost-nya, ditambah dengan, berapa banyak total atau berapa jumlah total jarak ya, yang ditempuh ya. Oh kalau ngirim ke store 1 jarak yang ditempuh berapa, store 2, store 3 ya, tanpa ada perbedaan, dari setiap store ya untuk biaya sorry untuk jaraknya. Lalu juga untuk, biaya variabelnya itu sama ya berdasarkan kilometer, nggak ada perbedaan, oh kalau misalnya ke arah utara, per kilometernya mungkin, berapa dolar gitu ya, atau ke arah barat ya beda, tidak ada seperti itu ya, tidak ada batasan seperti itu. Jadi setiap kilometer ya yang ditempuh ya, itu akan mengeluarkan biaya variabel tadi yang sudah ditetapkan. Nah sekarang sorry, mana tadi? Ya, ini contoh, perhitungan sederhananya ya. Kita punya S-nya tadi, supply-nya tadi 10.000 ya, masing-masing demand-nya tadi ada 4.000, 3.000, 2.000, lalu dengan kapasitasnya 1.500 kapasitas dari truk, lalu kita punya jarak ya, D1 10 kilometer, D2 20, D3 15, ya, fixed cost-nya tadi $100 per trip, dan variable cost-nya T1-nya itu $5 per kilometer. Nah, sekarang kita hitung dulu, ada berapa nih jumlah trip untuk memenuhi masing-masing demand. Oh, trip 1 untuk ke store 1 kita punya demand-nya tadi 4.000 ya. Berarti 4.000 dibagi 1.500 ya akan ada 3 trip ya. Nah, tadi kan kita belum bicara tentang optimisasi ya, kita tidak akan mengoptimalkan jaraknya atau biayanya dulu, itu belum, kita masukin ya. Berarti untuk trip 1 dalam pengiriman dari dari warehouse menuju store 1 ada 3 kali pengiriman ya. Trip 2 berarti ada 2 kali pengiriman, trip 3 juga 2 kali pengiriman. Nah, tinggal dihitung aja nih berapa, total biaya dari masing-masing, store tadi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oh untuk store 1 ada 3 kali pengiriman, ya 3 kali pengiriman dikalikan dengan, fixed cost-nya ya, ditambah dengan 3 kali, apa itu, jarak ya. Jaraknya berapa? 10 kilometer ya, 10 kilometer. 10 kilometer dikali berapa tadi jaraknya? 5 ya, dikali jumlah tripnya ya. Karena kan, dalam setiap trip untuk menuju store yang sama, jaraknya pasti akan sama, nggak mungkin beda toh. Masa pengiriman pertama jarak ke store 1 5 kilo, terus pengiriman berikutnya 3 kilo, seterusnya berkurang kan tidak ya. Makanya, penulisannya disederhanakan ya untuk rumus pencarian cost untuk masing-masing store tadi. Sehingga untuk store pertama ya itu mengeluarkan biaya 450. Store 2 itu 400 dan store 3 itu biaya yang dikeluarkannya 350. Nah, kita belum masuk ya, kita nggak akan masuk dulu ke, bagaimana mengoptimalkannya. Ya bisa saja nanti dengan, sudah adanya penentuan rute gitu ya, atau scheduling sehingga, biaya yang dikeluarkan itu bisa lebih efisien ya, jumlah tripnya juga akan lebih, efisien ya, mengingat biaya yang dikeluarkan tadi, ini kalau secara total berapa nih? 1.200 ya, $1.200 harus dikeluarkan untuk mengirimkan barang dari warehouse menuju masing-masing store tadi. Nah itu untuk, pertemuan sebelumnya ya, belum saya share ya di GCR. Nah untuk hari ini ya kurang lebih sama ya bagaimana, nanti ya gimana nanti, menyelesaikan ya, kalau tadi kan mulai dari menganalisis masalahnya ya, analisis masalahnya dicari dengan, banyak metode ya, lalu, membuat model matematisnya ya, sebelum buat model matematis kan kita harus definisikan dulu siapa saja komponen modelnya ya, komponen modelnya baru, tadi kita
Buat model matematisnya, kita buat perhitungan sederhana. Ya, jadi untuk materi di minggu sebelumnya itu, cukup sederhana ya, bisa dikatakan cukup sederhana, belum ada yang namanya optimisasi, kita cuma pengen tahu berapa nih, trip yang mungkin akan trip yang akan dilakukan, perjalanan yang akan dilakukan dalam dalam memenuhi permintaan pelanggan di store 1, store 2, store 3 dengan nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Kita belum bicara tentang efisiensi di sana. Berarti kita baru ngomongin efektif bagaimana ya, bagaimana, demand ya dari setiap store itu dapat, dipenuhi. Ya itu untuk materi yang di minggu kelima. Nah untuk materi hari ini ya, kita sudah masuk ke konsep, pemodelan matematika optimisasi dasar. Kalau sebelumnya itu apa ya, sederhana ya, tadi itu sederhana, bisa dikatakan sederhana. Oke. Tujuan pembelajarannya mampu merancang model matematika optimasi dari analisis sistem yang telah dilakukan dalam bentuk, latihan model matematika optimasi dasar ya. Kalau tadi sebelumnya itu model dasar ya, sekarang kita sudah masuk ke model optimasinya. Nah, bisa dilihat di buku ya, di buku Dallenbachnya itu pada bab 6 yang kayaknya minggu lalu sudah saya, singgung ya terkait, lubricating ini ya, lubricating oil division ya terkait kasus ini. Ya jadi, ya kita lihat, overview ya secara overview permasalahannya bahwa si LOD ya, loh kok hilang bentar. Ya, Liquid Oil Division ini adalah bagian dari, suatu perusahaan ya yang memproduksi dan mendistribusikan, berbagai macam tipe dari, oil ya, minyak gitu ya. Di mana perusahaan ini ya mengoperasikan 3 production plant, ada plant A, B, dan C, dan setiap plant tadi punya masing-masing, biaya ya, biaya yang berbeda dan maksimum, kapasitas dari produksinya. Nah, masing-masing plant tadi menyuplai, minyak ke 4 regional distribution center. Nah, jadi, sumbernya tadi ya tempat produksinya tadi ada 3, plant A, plant B, plant C, nantinya akan didistribusikan ke region 1, region 2, region 3, dan region 4 ya. Nah, jadi di sini perusahaan perlu menentukan ya berapa banyak, oil atau minyak dari setiap plant tadi harus diproduksi dan berapa banyak juga dikirimkan ke, masing-masing region dari masing-masing plant tadi ya untuk memenuhi permintaan dari setiap regional tadi ya dengan, biaya terkecil yang paling mungkin. Ya, jadi kita ingin melihat ya, jadi masalah ini itu kaitannya dengan, biaya produksi ya yang dapat diminimasi dari setiap plant dan juga transportasi, biaya transportasinya dari pengiriman antara plant ke masing-masing region ya. Nah, di sini kita udah bicara tentang optimasi nih ya, kita sudah bicara tentang optimasi bagaimana, kita bisa atau harus ya, company tadi harus memproduksi berapa banyak, berapa banyak oil yang harus diproduksi di plant A, plant B, dan plant C untuk memenuhi, demand dari region 1, region 2, region 3, dan region 4. Ya, jadi ada 2 hal yang perlu dioptimasi di sini ya. Sebenarnya 1 ya total biaya, tapi terdiri dari 2 komponen yaitu biaya produksi dan biaya transportasi. Ya itu secara garis besar ya untuk, permasalahannya lagi-lagi, ya baiknya diskusi dulu gitu ya terkait apa sih, bagaimana sih menentukan definisi permasalahannya dari si sistem tadi ya dan seterusnya, nanti bisa dipelajari lagi ya, dipelajari lagi dari kasusnya tadi, bisa dibaca juga bukunya mungkin saya, sampaikan sedikit saja ya. Oke. Ya tadi kita punya, LOD ya,
Liquid Oil Division, ya merupakan satu divisi ya, divisi dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan juga mendistribusi. Ya, jadi dari beberapa, jenis, minyak untuk masing-masing, region yang berbeda, ya. Nah, operasional di divisi ini ya menghadapi tantangan bagaimana tadi ya dapat mengefisiensikan, pengalokasian produksi ya dari setiap, plant tadi dan juga bagaimana menentukan, biaya ya, biaya dalam pengiriman, masing-masing oil tadi dari setiap plant menuju, masing-masing region untuk memenuhi demand-nya dan juga meminimasi cost-nya, ya. Jadi di divisi ini, memiliki beberapa, batasan dan biaya ya, contohnya pertama ya, batasan dari kapasitas produksi pada masing-masing plant ya. Jadi tidak sama ya, mungkin bisa sama bisa tidak gitu ya. Plant A mungkin hanya bisa memproduksi sekian ribu, barel ya, plant B dan plant C ya. Lalu juga masing-masing plant tadi punya biaya produksi yang berbeda ya. Mereka akan punya biaya yang berbeda, lalu juga kebutuhan ya, demand dari masing-masing region juga tidak sama. Region 1, region 2, region 3, dan region 4, memiliki demand yang, berbeda. Dan juga di sini ada yang namanya transportation cost ya, biaya transportasi itu berdasarkan dari rute pengiriman ya, dari plant menuju region. Jadi katakanlah dari plan A menuju region 1, 2, 3, 4 itu biayanya tidak akan sama. Begitu juga dengan, plan B menuju region 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Jadi tujuan dari divisi ini yaitu bagaimana memenuhi demand dari setiap region tadi, ya, dengan meminimasi total cost, ya, di mana total cost tadi terdiri dari production cost, ya, pada masing-masing plant dan juga transportation cost dalam pengiriman menuju masing-masing region untuk memenuhi demand yang ada di setiap region tadi. Ya, jadi kunci dari permasalahan ini pertama kita dari production plan dulu ya. Kita tentukan production plan, kita punya plan A, plan B, dan plan C, ada 3 tempat ya untuk memproduksi, minyak tadi dan punya masing-masing, biaya produksi ya, dan juga masing-masing punya, kapasitas ya, kapasitas produksi. Lalu kita punya, itu tadi sumbernya ya, katakanlah sumber nih biasanya kalau kita ngomongin masalah, transportasi, bagaimana mendistribusikan ya, sumbernya tadi ya, supply-nya. Lalu kita punya regional distribution center ya, yang nanti akan kita kirimkan, yang nanti akan kita tuju, gitu ya. Perusahaan punya 4 ya, yang, berada di katakanlah lokasi yang berbeda gitu ya, dari region 1, region 2, region 3, dan region 4, di mana masing-masing region ini punya specific demand ya, yang harus dipenuhi. Oh, region 1 punyanya sekian ribu, region 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ya, transportation ya, terkait transportation. Karena kita tadi, di tujuannya kita ingin minimize total cost yang terdiri juga salah satunya yaitu transportation cost ya. Jadi, oil tadi ya, minyak tadi harus dikirimkan dari plant menuju region dan juga, nanti akan punya, biaya yang berbeda nih dari masing-masing plant menuju masing-masing, region ya. Plan A pun akan punya masing-masing, biaya yang dikeluarkan ya untuk menuju region 1, region 2, region 3, region 4, gitu juga dengan, plan B ataupun plan C ya. Lalu yang keempat ya, elemen kunci berikutnya itu adalah objektif atau tujuannya ya. Tujuan utamanya yaitu ingin meminimais total cost. Di sini kita sudah masuk yang namanya optimisasi. Ya, bagaimana mengoptimalkan yang namanya cost atau biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan. Di mana total biaya yang akan minimize itu ya terdiri dari production cost ya dan juga transportation cost ya, pengiriman cost dari, biaya pengiriman dari sumber menuju tujuannya. Oke. Lalu di sini ada data-data
yang tersedia di dalam, case tadi ya, di dalam case, liquid oil division tadi ya. Pertama, kita bicara tentang production plan-nya dulu. Tadi di atas sudah disebutkan, dalam mengoperasikan, 3 bulan tadi ada yang namanya, eee, kapasitas produksi tadi ya, kapasitas produksi dan biaya produksinya. Oke, di sini disebutkan bahwa plan A punya production cost-nya, $10 per unit dengan maksimum kapasitasnya yaitu 500 unit ya, itu plan A. Lalu yang B cost-nya berbeda ya, $8 per unit, maksimum kapasitasnya 400. Dan C juga beda ya. Ada 12 dan $12 dan maksimum kapasitinya 600 ya. Kita sudah bicara tentang, production plan-nya, production capacity dan production cost. Lalu yang kedua kita punya, tujuannya ya atau region-nya. Kita punya region 1, region 2, region 3, dan region 4. Yang mana tadi disebutkan bahwa setiap region punya masing-masing demand ya, demand yang berbeda. Region 1 demand-nya 200, region 2 demand-nya 300, region 3 demand-nya 400, region 4 demand-nya 200 ya. Itu terkait region. Lalu ada yang namanya tadi transportation cost ya. Kalau production cost-nya sudah ada, sekarang kita bicara tentang transportation cost ya. Kan beda tadi, dari plan A menuju region 1 biaya dikeluarkannya $5. Lalu dari A ke region 2 $8, region dari plan B region 3 $4 dan seterusnya. Itu data yang diberikan untuk transportation cost atau biaya transportasi yang akan dikeluarkan dari satu plan menuju satu region. Jadi masalah yang dihadapi oleh, divisi tadi ya, LOD tadi, Liquid Oil Division ya, bagaimana mereka membuat satu keputusan dari 2 aspek. Yang pertama dari production ya, seperti apa keputusan yang harus diambil dalam, memproduksi dari oil tadi ya. Jadi berapa banyak oil yang harus diproduksi dari setiap, plan tadi dengan kapasitasnya masing-masing ya. Katakanlah tadi A berapa ya? B 400, A tadi 500, B 400, C 600 ya. Bagaimana, penentuan keputusan ya untuk meminimasi yang namanya production, cost total biaya ya, karena tadi ada, komponen production cost-nya. Lalu yang kedua shipping decision ya. Bagaimana oil yang tadi telah diproduksi dari setiap plant tadi dapat didistribusikan ke masing-masing distribution center untuk meminimasi total biaya secara keseluruhan. Ya, jadi kita ingin yang namanya meminimasi biaya. Kita sekarang sudah masuk ke model, matematika optimasi ya. Total cost yang, harus diminimasi itu terdiri dari production cost dan juga ada production cost dan transportation cost ya. Production-nya bagaimana, setiap plant tadi punya fixed cost per unit ya, per oil, per unit dari setiap oil yang diproduksi. Di sini tadi ya punya biaya $10, contoh yang A $10 per unit, yang B $8, yang C $12. Ya, semakin, banyak ya plant tadi memproduksi, maka akan semakin tinggi, biaya, production-nya ya, biaya produksinya. Dari transportation cost ya, transportation cost. Bagaimana ya, biaya pengiriman yang dikeluarkan dari satu, plant, satu sumber menuju, masing-masing region ya, untuk dapat memenuhi demand dari, setiap region. Ya, berdasarkan dari, tadi transportation cost-nya, ya. Transportation cost antara, plant atau sumber menuju region atau tujuan, ya. Jadi model optimisasi ini ingin menentukan kuantitas dari, oil yang diproduksi di setiap plant dan juga yang dikirimkan ke setiap region untuk memenuhi, permintaannya dengan total biaya yang paling kecil ya.
dengan memenuhi batasan dari setiap, production dan juga demand-nya, ya, itu permasalahannya. Nah, lagi-lagi ya, bagaimana kita menganalisis, untuk, mencari solusinya, ya, dia ada beberapa tahapan ya dalam, proses pemodelan itu sendiri. Pertama, problem description. Ya, dapat digunakan, dengan tools-tools sebelumnya ya, fishbone, nama elemen masalah, influence diagram, atau rich picture juga bisa digunakan untuk melihat ya seperti apa definisi permasalahan dari sistem tersebut. Oke, pertama 6 elemen masalah, ya. Siapa saja elemen masalahnya ya, dapat kita tentukan ya dari permasalahan LOD tadi. Ya, pertama decision maker, ya siapa nih pembuat keputusan, ya. Yaitu di bagian, manajemen LOD, ya di mana, pembuat keputusan ya itu si tim manajemen tadi yang bertanggung jawab ya terhadap, produksi dan distribusi, dari setiap, plant dan juga setiap, distribution center-nya tadi. Mereka harus menentukan ya berapa banyak, bagaimana, pengalokasiannya, oh untuk plan A, plan B, plan C kita harus produksi berapa, lalu pengirimannya nanti dari mana saja untuk memenuhi region 1, region 2, region 3, dan region 4 berdasarkan tadi total biaya yang dikeluarkan dari setiap, pengiriman. Dengan tetap, eee, memenuhi demand dari setiap region. Lalu tujuannya, ya, meminimasi total cost. Ya jelas tadi sudah disampaikan juga ya. Lalu, eee, decision criteria ya, kriteria keputusannya, di sini ada yang namanya mengoptimasi biaya, ya. Kriteria yang, diperlukan dalam pengambilan keputusan di sini meminimasi total biaya operasi, ya, ada biaya, produksi dan juga biaya distribusi tadi ya, untuk memenuhi demand, pelanggannya, ya. Lalu ada performance measure ya, ukuran kinerjanya. Yang ingin diukur ya, yaitu adalah total cost-nya, bagaimana keputusan dari kinerja itu tadi dapat diukur, yaitu dengan total cost ya. Semakin dengan diketahuinya total cost ya, kan kita bisa mengukur, kinerjanya ya. Oh semakin rendah, semakin kecil biayanya karena kita ingin meminimasi tadi, oh berarti semakin, baik nilainya, semakin optimal gitu ya, karena kita bicara tentang minimize tadi. Baik itu dari production cost ya, dan juga dari, transportation cost. Lalu berikutnya ada ya, control input atau alternative cost ya. Jadi dari, jumlah produksi dari setiap, plant ya, dari setiap plant A, ada plant A, B, dan C ya, tim manajemen tadi dapat, mengendalikan ya berapa banyak, minyak yang harus diproduksi dari setiap, plant ya, dengan kapasitas-kapasitas yang tadinya sudah diketahui juga ya. Jadi kontrol input dapat dikendalikan ya. Ya kan kita bisa ya, kita tahu plan A punya apa namanya, kapasitas berapa, plan B, plan C ya, tinggal diatur nih oleh tim manajemen tadi ya. Oh plan A ini harusnya memproduksi berapa, plan B dan plan C dengan catatan tadi tujuannya yaitu untuk meminimasi total cost. Lalu juga, jumlah yang dikirimkan menuju setiap, region ya. Jadi tim manajemen tadi menentukan ya berapa banyak, minyak yang harus dikirimkan dari setiap, plant menuju ke 4 regional tadi ya untuk memenuhi, demand-nya. Lalu juga ada konteks. Konteks di sini yaitu terkait batasan, operasional dan juga, biayanya ya, di mana konteks di sini terdiri dari batasan kapasitas produksi pada masing-masing plant ya, lalu juga, demand, yang telah ditentukan dari setiap region dan juga biaya-biaya dari setiap, biaya produksi di setiap plant dan juga biaya transportasi dari setiap,
sumber plan tertentu menuju, tujuan region tertentu. Ya, di sini ada demand constraint, ada product capacity constraint juga, dan juga ada cost structure. Cost structure ini yaitu tadi, komponen ya, komponen dari total biaya yang harus diminimasi. Hal berikutnya ya, tadi sudah kita, tentukan nih 6 elemen masalahnya, ya. Nah, sekarang ada yang namanya influence diagram ya. Kemarin influence diagramnya, kayaknya saya sudah minta Marin kerjain gitu ya. Saya nggak ingat, kayaknya nggak saya suruh kumpul, tapi harapannya dilatih gitu ya, dilatih. Ini juga nanti dilatih ya. Nanti setelah, kapan ya saya kasih jawaban yang benarnya gitu ya, untuk, eee, benar nggak kalian gambarin influence diagramnya ya. Nah, lagi-lagi kemarin sudah dibahas ya, influence diagram itu apa saja sih isinya ya, dan controllable input, ada juga control input, ya ada sistem variabel, ada output dan juga influence, relationship-nya. Di sini belum ada gambar ya, makanya di sini diminta create the diagram ya. Jadi silakan nanti dibuat gambarnya. Nah, pertama uncontrollable input ya, uncontrollable input di sini adalah faktor-faktor ya yang mempengaruhi si decision maker yang tidak akan mengubah ya. Contohnya yang tidak dapat diubah ya, yang tidak dapat dikendalikan ya, yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya di sini, demand. Demand, kita nggak tahu ya demand dari setiap region. Katakanlah region satu punya demand, 3.000. Tahu-tahu kita mau, ngatur demand-nya, udah lu demand-nya, 2.000 aja, kan tidak mungkin, tidak dapat diatur, dikendalikan oleh, company gitu ya. Production cost ya, cost yang, dikeluarkan ya per unit dari setiap plan, di mana biaya itu merupakan biaya tetap dan masing-masing plan akan memiliki biaya yang berbeda, begitu juga dengan transportation cost-nya ya. Jadi, controllable input ini ya, itu, secara secara apa ya, aspek itu dari eksternal, tapi dia dapat mempengaruhi yang namanya sistem variabel kita. Ya, sistem variabel itu apa? Yaitu tadi variabel kita atau decision variabelnya gitu ya. Walaupun demand ini tidak dapat kita kontrol, tapi itu dapat mempengaruhi seperti apa nanti, sistem variabel yang kita miliki. Lalu yang kedua ada kontrol input. Ya, kontrol input di sini lagi-lagi disebutkan kontrol input ya yang dapat dikendalikan. Kita bisa mengendalikan siapa yang bisa kita kendalikan. Ya, anggaplah kita, berkaca pada diri sendiri. Ya, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Contohnya dengan jumlah produksi ya. Oh, kita bisa mengendalikan berapa nih jumlah produksi seharusnya, untuk apa tujuannya? Ya tadi untuk minimasi cost, ya juga untuk, pengirimannya, ya berapa jumlah pengiriman yang dapat kita, atur, ya kita kendalikan gitu ya. Supaya apa? Supaya tujuan kita tadi, pertama tercapai dan juga dapat mengefisiensikan dari biaya yang, dikeluarkan. Lalu ada yang namanya sistem variabel, ya. Itu adalah variabel internal yang dapat berubah ya, dapat berubah bergantung dari kontrol input dan seperti apa interaksinya dengan uncontrollable input ya. Di sini ada pertama total production ya, pada setiap, masing-masing plan di mana di sini adalah kuantitasnya ya, kuantitas yang diproduksi dari plan A, plan B, dan plan C. Lalu ada juga total shipment ya, untuk masing-masing region. Jadi total, kuantitas ya, kuantitas oil yang dikirimkan ke masing-masing region ya, di mana harus, memenuhi demand dari setiap region tadi, ya. Lalu ada yang namanya output, ya lagi-lagi, ingat output-nya apa, output itu adalah, apa yang ingin dituju ya, performance-nya ya, performance-nya, ukuran performansinya. Di sini adalah ada masalah optimasi yaitu ingin meminimasi yang namanya total biaya yang terdiri dari biaya produksi dan juga biaya, transportasi ya.
dengan lagi-lagi tetap memenuhi demand dari setiap, region-nya. Lalu di sini ada influence relationship ya. Jadi seperti apa hubungan ya antara, entah sistem variabel dengan controllable input atau control input dengan sistem variabel dan juga sistem variabel dengan output. Oh, di sini udah dijelasin nih ya, uncontrollable input, dengan sistem variabel. Oh, ada fixed demand, production cost ya, lalu transportation cost itu, influence mempengaruhi bagaimana sistem itu bekerja. Ya, jadi demand ya contohnya, permintaan tadi ya, itu dapat, mempengaruhi seberapa banyak sih yang harus dikirimkan ya, sementara produksi dan, transportasi cost-nya itu, dapat mempengaruhi seluruh, total biaya ya, karena total biaya yang kita minimasi tadi terdiri dari biaya produksi dan biaya, transportasi ya. Dan juga dari kontrol input menuju sistem variabel menuju input ya, nanti bisa digambarkan untuk Eee, apa namanya, influence diagramnya ya dari permasalahan ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya, model matematisnya ya. Kita udah bicara tadi dari definisi permasalahan ya, definisi permasalahan, lalu juga bagaimana influence diagramnya, lalu berikutnya ke model matematis ya, apa saja yang diketahui. Yang pertama kita tentukan dulu komponen modelnya ya, data yang tersedia di dalam permasalahan tadi atau dinamakan dengan, parameter ya, itu nanti boleh dikasih notasi terserah mau apa notasinya gitu ya, boleh saja, bebas gitu ya. Selama, nilai itu diketahui jadi diberikan notasi supaya nanti dia akan masuk ke dalam yang namanya model, matematis, ya. Nah, saya belum akan bicara tentang model matematis ini ya, nanti kita cari, waktu berikutnya. Yang tadi saya bilang saya mintanya sih Selasa ya, kalau bisa jam 4 gitu ya. Kalau nggak bisa kita mundur jam 5 setengah jam lah, nggak akan lama gitu ya, setengah jam atau 45 menit, 40 sampai 45 menit ya untuk bahas terkait, model matematisnya, notasi dan asumsi. Ya. Itu ini, filenya saya share nanti boleh dicoret-coret ya, bikin apa namanya, influence diagramnya tadi dari contoh soal, terkait LOD ya. Untuk minggu 4 saya belum kasih tugas, kemarinnya saya belum upload, saya lupa, mungkin nanti saya upload sama tugas 5, tugas 6 sih kayaknya nggak ada ya. Saya belum tahu, saya belum dapat, kayaknya belum ada ya. Materi 7 pun juga mau saya kasih juga belum ada materinya karena yang bikin materi Pak Jaki gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya hari Selasa udah ada, ya kita selesaikan di hari Selasa gitu ya. Harapan saya Selasa bisa semua ya, karena tadi, kalau lihat jadwal ya mentok-mentok jam 5 itu udah selesai semua ya kuliah. Kalau bisa setengah 5 ya lebih bagus gitu ya. Saya pengennya offline aja, nanti kalau oke besok kabarin saya ya, hari Selasa bisanya jam berapa. Sore ya, sore karena saya ada rapat biasanya sampai setengah 4 baru kelar rapatnya gitu ya. Di Selasa sore supaya bisa saya cari ruangannya, saya pinjam ruangannya gitu ya, dimanapun lah nanti, untuk ruangannya. Ini satu kelas ada berapa orang nih? 60? Ya, 63 orang. Oke, itu, nanti ketua kelas tolong ingatin saya malam harus ada ini di GCM masing-masing gitu ya, saya takut lupa lagi. Ya, habis ini saya langsung upload tugas materi 4, tugas materi 5, dan materi-materi hari ini, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sambil saya absen? Ya, absennya saya panggil aja. Saya mau lihat, apa cuma join doang apa gimana nih? Arif Rahman Hakim. Ayo Arif Rahman Hakim. Enggak. Ada Raka Hadi. Raka Hadi ada? Oke. Hadir, Bu. Oke, Kevin Pasaribu. Hadir. Hadir Bu, Oke, hadir. Dwi Putra. Hadir, Bu. Devi Triansyah. Hadir Bu. Oke. Randy Simanulang. Randy Simanulang. Enggak ada. Herawati. Hadir Bu. Oke, Abiyu.
Hadir, Bu. Naufal Al-Ghafur. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Hidayat. Hadir, Bu. Oke, Sela Ditya. Hadir, Bu. Oke, Ruben Marulam. Hadir, Bu.